Cara kajian ya, kajian online terkait akidah bersama Ustadz kita, Ustadz Abdullah Amin, yang beliau ini adalah alumni dari Darul Hadis di Yaman. Dan insyaallah beliau sudah banyak mengkaji kitab akidah, sehingga kita eman sekali kalau kita tidak mengambil banyak-banyak faedah dari ilmu beliau ya, terkait pelajaran akidah ini. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian untuk kitab Syarhus Sunnah lil Muzani, yang sebelumnya kita sudah mengkaji bersama Ustadzuna Abdul Hamid juga, yaitu Ta'limus Sibyan at-Tauhid. Dan ini adalah tahapan kedua yang diajarkan kita ya kepada anak-anak kita di SDT Akutab Rumah Quran, sehingga nanti kita harapkan para orang tua ya, sembari mereka anak-anak mereka sekolah di sini belajar syarhus sunnah dengan cara anak-anak, nah para orang tua juga ikut belajar akidah ya, sehingga nanti bisa banyak sekali faedah yang bisa didapat. Tapi mungkin langsung saja, untuk waktu dan tempat kita persilakan Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah taala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang biografi dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, salah satu di antara murid terbaik Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bagaimana hubungan beliau dengan Al-Imam Syafi'i hingga di akhir hayatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat berpesan untuk dimandikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan beliaulah yang memandikan Al-Imam Syafi'i. Dan ini menunjukkan kedekatan beliau. Beliau belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hingga akhir hayatnya. Dan kitab ini akan kita bacakan mulai pagi ini. Dan sebelum kita memasuki pembahasan kitab tersebut, kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini, maka kita akan menyebutkan kisah atau sejarah ditulisnya kitab ini, yang mungkin dalam pembahasan sebelumnya sedikit tentang
kisah ini, maka diceritakan lebih lengkap sebab penulisan kitab ini adalah apa yang disebutkan oleh Ali bin Abdullah Al-Khulwani rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan, kuntu di Trablis, saya waktu itu ada di Trablis, di negeri Maroko. Fadzakartu ana wa ashabun lana sunnah. Maka saya menyebutkan atau bermudzakarah bersama para sahabat kami tentang sunnah. Tentang apa itu sunnah? Atau tentang akidah sunnah. Maka beliau mengatakan ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani. Ketika menyebutkan tentang sunnah, ahlu sunnah, kemudian para ulama yang mempunyai keyakinan ahlu sunnah dan bagaimana cobaan yang dihadapi oleh mereka, sampai menyebutkan tentang perorangan siapa saja para imam, para ulama yang memiliki akidah ahlu sunnah. Seperti halnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang mendapatkan cobaan dan ujian bersama beberapa ulama yang mereka mendapatkan cobaan dan ujian di dalam menghadapi fitnah pada waktu itu di masa Al-Ma'mun, salah seorang khilafah Bani Abbasiyah, putranya Harun Ar-Rasyid, khalifah penguasa yang sebelumnya yang dikenal kesolehannya. Akan tetapi mulai dari Al-Ma'mun inilah muncul fitnah khalqil Quran. Fitnah yang berkaitan dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Keyakinan Mu'tazilah yang mana penguasa pada waktu itu didekati oleh tokoh Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi Du'ad. Nah, disitulah Khalifah Al-Ma'mun kemudian tertarik dan akhirnya diterjemahkan buku-buku atau kitab-kitab Yunani di masanya. Hingga kemudian setelah diterjemahkan, dia pun membaca dan akhirnya takjub dengan kitab-kitab filsafat yang akhirnya merusak akidah dan keyakinan kaum muslimin ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjadilah fitnah ini yang pertama kali, dan salah satu di antara yang diuji dengan fitnah ini dan yang paling besar ujian yang didapatkan oleh para ulama di masa itu, maka di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Muhammad bin Nuh rahimahullah ta'ala. Dan mereka ini adalah para murid al-Imam Syafi'i pada masanya. Disitulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mempertahankan akidah ini dengan beberapa ulama yang lainnya. Hingga di sebagian riwayat disebutkan bahwa banyak di antara para ulama yang mempertahankan akidah ini, mereka harus masuk penjara, dan sebagian di antara mereka dibunuh oleh penguasa pada waktu itu. Nah, inilah yang terjadi pada masa itu. Fitnah khalqil Quran. Maka Ali bin Abdullah Al-Khulwani menyebutkan tentang cobaan dan ujian yang dihadapi para ulama pada masa itu, yang mempertahankan akidah ahlu sunnah.
Maka ketika mereka menyebutkan Abu Ibrahim Al-Muzani, Imam Al-Muzani rahimahullah taala, maka faqala ba'du ashabina, berkatalah sebagian sahabat kami, balagani annahu kana yatakallamu fil Qur'an, telah sampai kepada saya bahwa dia berbicara tentang Al-Qur'an, wa yaqifu indahu, dan yaqifu indahu, mauquf artinya tawakuf, yaqifu indahu, tawakuf artinya tidak berbicara, tidak menyatakan keyakinannya tentang Al-Quran, apakah makhluk atau tidak. Ini sikap tawakuf ini yang dinukil. Wa dzakara akhar annahu yaquluhu. Kemudian ada sebagian yang lain menukil ataukah menyatakan bahwa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakannya, artinya mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ila an istama'a ma'ana qaumun akharun. Hingga berkumpullah bersama kami kaum yang lainnya. Artinya bergabung membicarakan tentang Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Fa ghamman nas dzalika ghamman syadidan. Akhirnya ini manusia, maksudnya para ulama yang waktu itu berbicara atau berdiskusi, ya, mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah salah satu murid terbaik Imam Syafi'i. Salah satu di antara murid terbaik Imam Syafi'i, dan bahkan kedekatannya dengan Imam Syafi'i dikenal oleh mereka sebagai murid terdekat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hingga yang memandikan beliau. Bahkan dikenal pujian Imam Syafi'i kepada Imam Al-Muzani. Hingga kemarin atau pekan yang lalu kita menyebutkan bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Al-Muzani ini, seandainya dia mendebat syaitan, dia akan bisa mematahkan hujahnya, bisa mengalahkannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memuji karena kecerdasan, kekuatan hujah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Tetapi kenapa ada berita yang seperti ini? Berita yang menunjukkan ada penyimpangan di dalam masalah Al-Quran, sebagai Al-Quran adalah makhluk. Ada yang menukil bahwa Al-Muzani mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Subhanallah. Inilah yang membuat kesedihan. Mereka merasa sedih dengan berita yang sampai ini. Fakatabna ilaihi kitaban. Kami pun menulis kepada beliau sebuah surat. Nuridu an nasta'lima minhu. Kami ingin nasta'lima minhu. Kami ingin mencari tahu langsung dari beliau. Cross check bahasa kita sekarang. Kami ingin meng-cross check hal ini kepada beliau. Fakataba ilaina. Maka Al-Imam Al-Muzani menulis balasan. Al-Imam Al-Muzani menulis balasan kepada kami. Syarhas Sunnah. Kitab yang disebutkan di sini judulnya Syarhus Sunnah. Fil Qadari wal Irja. Yang berisi kandungannya kitab ini tentang Al-Qadar. Disebutkan secara detail seluruh akidah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala
Dan ini adalah hasil dari belajar beliau kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Fil qadari wal irja, tentang takdir, tentang al-irja, yang mana dituduhkan kepada Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berbagai keyakinan yang dituduhkan. Salah satu yang paling berat pada waktu itu adalah tentang khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk, dan juga keyakinan yang lain. Karena rentetannya akidah Mu'tazilah bukan hanya Al-Quran makhluk, tetapi banyak sekali apabila dirunut, maka keyakinan Mu'tazilah inilah yang akan muncul rentetannya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah makhluk. Subhanallah. Wal Quran, demikian juga tentang Al-Quran. Wal ba'si wan nusyur, tentang keyakinan hari kebangkitan, hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Wal mawazin, dan hari di mana ditimbang amal-amal manusia. Faqala, maka beliau pun berkata, maka disebutkan risalah ini, yaitu surat atau syarhus sunnah, kandungan yang ada di dalam surat tersebut, yaitu kitab yang akan kita baca ini. Akidah yang penuh dengan barakah, yang menyebutkan akidah para salafus saleh, hingga membela ataukah menjelaskan tentang keyakinan beliau, membantah apa yang selama ini tersebar bahwa beliau menyimpang akidahnya dari akidah para ulama, termasuk akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena tidak dikenal penyimpangan ini dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akan tetapi ternyata apa yang tersebar itu adalah perkara hoax, perkara yang tidak benar. Bahwa Imam Al-Muzani mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan nanti akan kita bacakan bahwa apa yang dinisbatkan kepada beliau, bahwa beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka ini adalah sebuah kedustaan yang diatasnamakan kepada Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, inilah sekelumit tentang kisah awal ditulisnya surat balasan ini. Sehingga sebenarnya apa yang ditulis oleh Imam Al-Muzani dalam Syarhus Sunnah ini sebenarnya adalah sebuah surat balasan. Dan memang apabila ditulis matannya Syarhus Sunnah ini, maka hanya beberapa lembar saja. Ini hanya beberapa lembar saja. Ada 3 lembar kalau seandainya dikumpulkan. Hanya 3 lembar atau 6 halaman matan dari Syarhus Sunnah ini. Masya Allah. Tetapi kandungan dari surat balasan ini, Syarhus Sunnah, ini demikian tegasnya, demikian jelas menampakkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah salafus saleh, dan itulah akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga bisa kita katakan bahwa Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menulis akidah Imam Syafi'i. Apabila kita ingin mengetahui akidah Imam Syafi'i, maka bisa dilihat, bisa dibaca. Salah satunya adalah karya tulisan Al-Imam Al-Muzani ini. Meskipun juga para murid-murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang lain juga menulis kitab akidah. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan juga yang sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari kalangan murid-murid Imam Syafi'i.
seperti halnya Al-Humaidi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, ini yang menjadi ulama ahlu Makkah, yang ada di Makkah, sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yang beliau adalah salah seorang dari keturunan Quraisy, maka Al-Humaidi juga demikian halnya, Quraisy. Demikian juga Al-Buwaiti, salah satu di antara murid beliau juga yang akhirnya mendapatkan ujian sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Ini. Jadi beliau termasuk yang mendapatkan siksaan karena mengucapkan Al-Quran kalamullah. Mengucapkan Al-Quran kalamullah. Hingga beliau termasuk yang meninggal di dalam penjara ketika tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini salah satu di antara murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Murid Al-Imam Syafi'i, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti. Masya Allah. Ini di antara yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i, bahkan murid terdekat sebelum Al-Imam Al-Muzani. Sebelum Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan beliau meninggal di dalam penjara karena ujian ini. Imam Syafi'i mengatakan tentang Al-Buwaiti, laisa ahadun ahaqqu bimajlisi min Yusuf bin Yahya. Tidak ada seorang pun yang berhak duduk di majlisku ini, artinya menggantikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, daripada Yusuf bin Yahya. Wa laisa ahadun min ashabi a'lamu minhum. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabatku yang lebih berilmu daripada dia. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana kedekatan Imam Syafi'i terhadap Al-Buwaiti sebelum meninggalnya dan sebelum ujian itu. Sementara Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala masih hidup setelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahkan yang memandikan beliau. Ini sebagian murid Imam Syafi'i yang diuji dengan ujian yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Demikian juga para ulama yang lainnya. Para ulama yang lainnya, baik itu murid-murid Imam Syafi'i atau cucu murid yang bermadzhab Syafi'i, juga memiliki karya dan tulisan yang luar biasa dalam akidah. Maka apabila kita ingin mengetahui akidah Al-Imam Syafi'i, maka kita membaca tulisan Al-Muzani rahimahullah ta'ala, termasuk juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang juga murid dari Imam Syafi'i dalam kitab Syarh Sunnahnya. Maka kita membaca mulai membaca kitab ini, insyaallah ta'ala Riki ada yang membaca? Jadi ada yang membaca? Tidak ada. Baik. Kita membaca dari awal. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam matannya kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala asamanallahu wa iyyakum, melindungi kami dan iyyakum bittaqwa, melindungi kami dan Anda dengan ketakwaan. Wa waffaqana, dan memberikan taufik kepada kami, wa iyyakum, dan kepada kalian, limuwafaqatil huda, untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Maka di sini disebutkan
karena ini adalah surat balasan dari Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, pertanyaan yang diajukan kepada beliau, maka beliau menjawab surat tersebut. Fa'innaka, maka beliau mengatakan, fa'innaka, sungguhnya engkau sa'altani, engkau meminta saya an uwaddihalaka minas sunnah, untuk menjelaskan kepadamu minas sunnah, dari sunnah. Dan istilah sunnah pada masa itu adalah lebih dekat maknanya kepada akidah. Ini maksudnya. Engkau meminta saya menjelaskan kepadamu tentang akidah. Ini kalau kita menerjemahkan secara makna yang hakiki dari kata-kata sunnah ini. Karena inilah yang merupakan makna yang terkandung dari istilah sunnah pada waktu itu. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Ushul Sunnah, prinsip-prinsip dasar sunnah. Dan yang dimaksudkan adalah akidah. Demikian juga para ulama yang lainnya. Ini mereka menulis kitab Syarhus Sunnah Al-Lalaka'i, yang juga bermadzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau salah satu di antara ulama Syafi'iyah, Imam Al-Lalaka'i, yang juga mempunyai kitab yang berjudul Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, syarah penjelasan pokok-pokok prinsip i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, yang merupakan salah satu ensiklopedi yang memiliki kekayaan luar biasa, sehingga bisa dikatakan ini adalah ensiklopedi keyakinan yang ditulis dan dinukil dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama salaf. Ini Al-Lalaka'i, salah satu di antara imam yang terkenal, Abdul Qasim Hibatullah bin Hasan bin Mansur Ar-Razi, yang lebih dikenal dengan Al-Lalaka'i, sehingga lebih dikenal dengan Usul I'tiqad Al-Lalaka'i, keyakinan Al-Lalaka'i. Nah, beliau mengatakan, engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan kepadamu tentang sunnah, Ahlus Sunnah, tentang keyakinan para ulama Ahlus Sunnah. Dan inilah yang dimaksudkan dengan sunnah, yaitu akidah. Siapa Ahlus Sunnah? Yaitu yang memiliki akidah yang ada di atas sunnah ini. Sehingga dikenal istilah sunnah pada masa itu adalah merupakan keyakinan dalam agama ini. Amran, suatu perkara, tusabbiru nafsaka ala tabihi. Engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan sunnah atau keyakinan yang merupakan perkara tusabbiru nafsak, yang akan membuat dirimu sabar untuk berpegang teguh dengannya, dengan akidah, dengan sunnah ini. Masya Allah. Wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil, dan tadra'u bihi anka syubahal aqawil, dan akan tadra'u bihi anka syubahal aqawil, akan bisa menghindarkan, melindungi, membentengi darimu berbagai syubhat, syubhat yang diucapkan, ini yang dilontarkan dari berbagai penjuru tentang akidah ini. Wa zayga muhdatsatil dhalin, dan penyimpangan muhdatsatil dhalin, penyimpangan muhdatsat, penyimpangan berbagai perkara-perkara yang menyesatkan, orang-orang yang menyesatkan. Wa qad syarahtu laka minhajan, saya telah menjelaskan
kepadamu minhajan mudihan, manhaj yang mudihan, manhaj yang jelas. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Senantiasa saya ingin memberikan kepada diriku dan kepada dirimu sebagai nasihat di dalamnya. Bada'tu fihi bihamdillah. Aku memulainya dengan memuji kepada Allah, dzirrusydi wat tasdid, yang memiliki hidayah dan ketepatan dan kelurusan akidah. Masya Allah. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, di sini disebutkan tentang bagaimana Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ketika memberikan muqaddimah ini, bahwa beliau setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengucapkan sebuah doa, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kami dan diri kalian dengan takwa. Masya Allah. Karena inilah yang merupakan perkara paling penting bagi kita, yaitu perlindungan, keselamatan dari berbagai keburukan ini, dari kesesatan, dan itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan takwa. Masya Allah. Tidaklah Allah melindungi seseorang, ini akidah seseorang, dan juga pemahaman di dalam memahami agama ini, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin bertambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan perlindungan. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan dalam akidah, dalam beramal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk melindungi hambanya dari kesesatan. Seandainya bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia telah banyak yang disesatkan oleh kaum kufar, oleh para syaitan dan iblis. Rasulullah SAW senantiasa berdoa untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, untuk senantiasa kita memohon petunjuk kepada Allah. Dalam ayat yang senantiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga diriku, yang merupakan ismah, perlindungan. Jadi ketakwaan itulah yang akan melindungi berbagai perkara diriku. Ini doanya Rasulullah SAW. Karena ketakwaanlah yang akan bisa melindungi seseorang. Dengan ketakwaannya itu akan menjadikan seseorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang disebutkan diantara yang bisa melindungi seseorang dari keyakinan yang batil adalah ketakwaan. Ketakwaan yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara doa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, wafaqana wa iyyakum bi muwafaqatil huda. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk senantiasa menepati dan menetapi huda. Al-huda di sini maksudnya adalah as-sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa khairu huda wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk, hidayah adalah hidayah
yang dibawa oleh Muhammad SAW. Demikian. Dan ini adalah yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tidaklah seorang nabi kecuali mereka itu akan ada di antara umatnya yang menjadi hawariyun, menjadi para penolong, wa ashab, dan para sahabat, ya'khuduna bisunnati, yang akan mengambil sunnahnya, wa yataqayyaduna bi amri, dan mengikatkan diri dengan perintah Nabi tersebut. Maka disinilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang bisa menyelamatkan adalah dengan ittiba. Dan itulah hakikat takwa. Hakikat takwa adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Inilah petunjuk Rasulullah SAW. Nah ini. Karena itu di sini Imam Al-Muzani rahimahullah taala menjelaskan tentang sunnah. Di mana as-sunnah ini maknanya adalah akidah. Sebagaimana tadi disebutkan, banyak para ulama yang menulis kitab akidah dengan judul as-sunnah. Seperti halnya Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, Al-Barbahari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menulis kitab Sharih Sunnah, dan yang lainnya. Sehingga ini di antara yang menjadi istilah para ulama pada masa itu. Beliau kemudian mengatakan, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahaqqu man dzukir. Dialah yang paling berhak untuk diingat, untuk disebut namanya. Ahaqqu man dzukir. Masya Allah. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak, yang paling baik untuk disebut namanya, yang paling baik untuk dipuji. Ini adalah yang disebutkan secara mutlak. Tidak ada yang lebih baik disebut namanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa, kalau seseorang berada di dalam salat, dan itu adalah kondisi yang paling dekat seseorang dengan hamba pada saat bersujud. Ini pada saat seseorang sedang berada dalam salat, maka ini adalah kondisi terbaik dan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika bangkit dari rukuk, beliau mengucapkan, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas sana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ini. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Yang paling berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba, ini adalah doa ini. Allahumma Rabbana lakal hamd. Pujian ini hanya untukmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam doa ini penjelasan tentang siapakah yang paling berhak, yang paling sempurna untuk diucapkan pujian itu kepadanya dari seorang hamba, yaitu memuji kepada Allah. Disebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan pujian kepada Allah, dipuji namanya atau disebut namanya, baik itu dengan tasbih subhanallah, dengan tahmid alhamdulillah, dengan tahlil la ilaha illallah, dan seluruh zikir-zikir yang disyariatkan, membaca Al-Quran, kalamullah, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang demikian banyak. Di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah ini paling banyak disebutkan. Dan Allah lah yang paling berhak untuk disebut namanya. Ahaqqu man dzukir. Masya Allah. Yang paling berhak untuk disebutkan namanya. Masya Allah.
Sehingga halaqah-halaqah zikir, halaqah yang disebutkan namanya, disebutkan sunnah-sunnah nabinya, ini adalah halaqah yang paling afdal, yang paling mulia adalah ketika disebutkan di dalam majelis tersebut nama-nama Allah. Dan yang paling banyak disebut nama Allah adalah pada saat seseorang belajar menuntut ilmu, pada saat ta'lim. Kata beliau, wa aula man syukir. Dan yang paling berhak untuk dipanjatkan syukur kepadanya. Ucapan terima kasih. Ucapan seseorang mengucapkan rasa syukur. Maka yang paling berhak adalah Allah SWT. Dan syukur itu dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Hati bersyukur karena mengetahui nikmat Allah SWT kepada sang hamba. Kemudian lisan menyebutkan syukur itu terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, dan seterusnya. Karena Allah lah yang memberikan karunia tersebut. Demikian juga dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh. Dengan menggunakan nikmat itu hanya ke dalam ketaatan kepada Allah. Tidak menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud dengan syukur. Kata beliau, wa alaihi usni, dan hanya kepada Allah aku memuji. Wa alaihi usni, hanya kepada Allah aku memuji. Ini pujian kepada Allah. Maka disebutkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidus Samad. Al-Wahidus Samad. Yang Maha Satu. Al-Wahid As-Samad. Masya Allah. Ini yang disebutkan di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nama terbaik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Al-Wahidu yang esa. Al-Wahid yang esa. Yang esa dalam namanya, dalam sifatnya, dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul huwallahu ahad. Ini disebutkan ini adalah salah satu di antara sifat Allah Al-Wahid. Atau di dalam Al-Qur'an salah satu nama Allah adalah juga Al-Ahad, yang Maha Esa. As-Samad, ini salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung seluruh sifat yang terbaik. Ini menunjukkan seluruh sifat yang sempurna bagi Allah. Menunjukkan sifat yang agung. Sehingga As-Samad ini bisa diterjemahkan ke dalam berbagai kata yang semuanya menunjukkan kesempurnaan. Sehingga yang maha sempurna, seandainya diterjemahkan As-Samad, yang maha sempurna keagungannya, maha sempurna kebesarannya, yang tidak butuh kepada makhluk, yang tidak butuh kepada makhluk, dan seluruh makhluk bersandar kepadanya. Karena itu disebutkan dalam terjemahan tempat bergantung seluruh makhluk. Ini makna As-Samad. Tempat bergantung seluruh makhluk terhadap hajat kebutuhannya dan seluruh kebutuhan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah tempat sandaran. Inilah yang disebutkan. Sehingga makna As-Samad ini mencakup seluruh kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sempurna seluruh kemuliaannya, keagungannya. Subhanallah. Inilah yang disebutkan dari makna As-Samad, yang maha kaya, yang sempurna dalam kekayaannya, yang maha kuasa, yang sempurna dalam kekuasaannya, yang maha mengetahui, yang sempurna dalam ilmunya, yang mempunyai hikmah dan hukum, yang sempurna hukumnya, dan sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Masya Allah. Ini makna As-Samad. Karena itu disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini di antara nama
yang seandainya disebutkan kata ini yaitu as-samad, maka mencakup seluruh sifat-sifat terbaik, sifat-sifat paling sempurna. Laisa lahu sahibatu wala walad. Ini adalah kandungan dari surat Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Laisa lahu sahibatun. Ini juga diambil dari ayat Al-Qur'an. Laisa lahu sahibah. Allah tidak memiliki sahibatun wala walad. Sahibah yaitu istri atau sahabat. Ini yang dimaksudkan adalah istri. Allah tidak butuh kepada istri. Wala walad ataukah anak. Allah tidak butuh kepada anak. Subhanallah. Karena itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Nah ini. Jalla anil masil. Maha agung dari yang semisalnya. Jauh dari yang semisal. Maha suci dari yang menyerupainya. Sebagaimana dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal Allah SWT dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha melihat. Dan ini salah satu di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya yang semisalnya. Kemudian fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang menyerupainya, wala adil, yang menandinginya. Maka Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang tidak ada satupun yang semisalnya, yang setara, yang sebanding, dan yang menjadi tandingan. As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini yang disebutkan di antara nama yang senantiasa beriringan, atau yang sering beriringan antara yang Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwas Sami'ul Basir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Sehingga di sini disebutkan tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala, yang menunjukkan ini akidah. Ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan sifat-sifat Allah, Maha mendengar, Maha melihat. Ini Allah Maha mendengar seluruh suara, bahkan yang tidak didengarkan oleh makhluk. Bahkan seorang tidak mendengar dirinya, suara dirinya sendiri, apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini Allah Maha mendengar dengan berbagai bahasa, dengan berbagai kebutuhan. Setiap orang berdoa, seandainya semuanya berdoa kepada Allah SWT dalam satu waktu, maka Allah SWT bisa mengabulkan dan mendengar serta mengabulkan seluruh apa yang diucapkan, bahkan yang ada dalam hati manusia. Ketika turun surat Al-Mujadilah, pada saat turun, Aisyah radhiyallahu anha, kisah atau asbabun nuzul surat Al-Mujadilah adalah datangnya seorang wanita kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang suaminya, dan curhat kepada Rasulullah. Dalam keadaan Aisyah waktu itu dekat, tetapi Aisyah tidak mendengar sebagian dari ucapan wanita tersebut. Tetapi subhanallah, turun ayat Al-Quran yang menjelaskan langsung tentang apa yang dilaporkan oleh sang wanita ini. Ini subhanallah. Maka Aisyah pada saat itu, pada saat turunnya surat Al-Mujadilah, Aisyah mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Maha puji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang sangat luas pendengarannya, mencakup seluruh suara. Masya Allah. Kata Aisyah, aku tidak mendengar sebagian besar suara yang dikatakan, karena wanita ini setengah berbisik kepada Rasulullah SAW.
karena sifat seorang wanita yang malu untuk menyebutkan kasusnya atau menyebutkan keluhannya. Masya Allah. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ya ibadi, wahai hambaku, seandainya yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin, insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, mereka berdiri fi sa'idin wahid, di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku akan beri setiap manusia yang berdoa seluruh apa yang dia minta. Mana qasadhalika mimma indi. Dan seandainya itu terjadi, tidak akan mengurangi apa yang ada pada sisiku, yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali sebagaimana yang dikurangi oleh jarum pada saat dimasukkan ke dalam laut. Apakah berkurang lautan itu dengan dimasukkan jarum ke dalam lautan? Maka seandainya terkurangi, jumlahnya sangat sedikit. Subhanallah, bahkan tidak terukur. Inilah yang menempel di jarum, itulah yang dikurangi dari lautan, yang demikian luas. Maka demikianlah perumpamaan seandainya Allah memberikan seluruh permintaan makhluk yang berdiri di satu tempat, semuanya, seluruh makhluk yang pertama sampai yang terakhir, artinya Nabi Adam sampai manusia yang mengalami hari kiamat berkumpul, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Bahkan bukan hanya manusia, tapi termasuk jin, dari yang pertama anak keturunan atau iblis laknatullah alaih sampai jin yang terakhir, maka tidak mengurangi, kecuali seperti itu tadi gambarannya, kecuali jarum, air yang menempel pada jarum pada saat dicelupkan ke dalam lautan, itu saja yang terkurangi dari air laut. Ini perumpamaan yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, yang maha mengetahui, As-Sami'ul Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Al-Alim dan Al-Khabir mempunyai makna yang memiliki kedekatan. Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khabir menunjukkan sifat ilmu yang lebih dalam, ilmu yang sempurna, ilmu yang detail, itulah yang disebutkan dengan Al-Khabir. Jadi ilmu plus, kalau seandainya kita terjemahkan, adalah ilmu yang mencakup atau yang mendetail terhadap seluruh perkara yang bahkan yang gaib, yang sangat kecil sekalipun, tidak tersembunyi sama sekali dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Khabir, yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ini yang disebut dengan khabir. Karena itu seseorang dikatakan khabir apabila dia telah menguasai suatu perkara dengan sempurna. Ini orang yang khabir, orang yang mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Ini yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Alimul Khabir, Al-Mani', yang kokoh, yang sangat kuat perlindungannya atau pertahanannya. Masya Allah, ini diantara yang disebutkan Al-Mani'. Hanya saja Al-Mani' ini bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penulis Al-Muzani rahimahullah taala tidaklah menyebutkan ini sebagai salah satu nama, tetapi termasuk dalam bab pengkhabaran. Sehingga pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat ini, ataukah pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala sifat mani', ini adalah menyebutkan sifat Allah dengan maknanya. Menyebutkan Allah dengan maknanya. Ini yang dimasukkan dengan babul ikhbar, bab
pengkhabaran tentang Allah SWT, seperti halnya menyebutkan Allah zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu bentuk pengkhabaran yang dibolehkan atau yang mungkin untuk dikatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian disebutkan Ar-Rafi, yang maha tinggi. Dan ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, Rafi'ud Darajat. Allah menyebutkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala Rafi'ud Darajat, yang meninggikan derajat. Yang itu menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah Subhanahu wa taala al-qahir, yang maha kuasa fawqa ibadi, di atas hambanya. Nah, di sini muqaddimah yang disebutkan oleh musannif, oleh penulis, ini menunjukkan perkara-perkara yang harus kita cermati. Beliau mengatakan Jalla anil masil, maha suci, maha tinggi Allah, maha agung Allah dari yang semisal. Fala syabiha lahu wala adil, tidak ada yang serupa, tidak ada yang menandingi. Kemudian setelah Al-Muzani rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak ada yang semisal, tidak ada yang menandingi, kemudian diiringi dengan sifat atau nama-nama Allah, As-Sami'ul Basirul Alim dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa ketika ditetapkan nama As-Sami', nama Al-Basir, Al-Alim dan yang lainnya, menunjukkan bahwa ini mengandung sifat-sifat yang tidak serupa dengan makhluk. Al-Imam Al-Muzani menyebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yaitu menafikan seluruh tandingan, seluruh yang semisal, kemudian ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sami Al-Basir. Masya Allah. Dan ini adalah ungkapan yang disebutkan para ulama, bukan hanya Al-Imam Al-Muzani, tapi para ulama yang lainnya. Karena ini semuanya yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kata Imam Al-Muzai rahimahullah ta'ala, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita naduru. Kita ini berputar bersama sunnah. Kemanapun sunnah itu berada, kemanapun pergi, maka kita bersama sunnah. Masya Allah. Artinya di dalam permasalahan apapun, termasuk yang berkaitan dengan Allah SWT, kita senantiasa mengikuti Alkitab dan Sunnah. Baik ketika menetapkan ataukah menafikan, maka kita ikuti bagaimana Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah menetapkan As-Sami'ul Basir, kita tetapkan As-Sami'ul Basir. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menafikan laisa kamitslihi syai'un, kita menafikannya. Inilah yang dikatakan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah. Tidaklah Allah itu disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya. Wasafahu bihi rasuluhu, dan apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Qur'ana wal hadis. Kita tidak melewati Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Nah ini insya Allah yang mungkin bisa kita bacakan dalam kesempatan kita kali ini. Dan insya Allah dalam pembahasan yang akan datang, kita akan membahas sifat yang setelahnya. Karena ini adalah yang membutuhkan pembahasan yang panjang, yaitu Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Kita akan memulai dalam kesempatan yang akan datang tentang akidah ini. Akidah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang menunjukkan kemahatinggian Allah di atas arsy. Dan ini akidah para salaf, akidah para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, memiliki keyakinan yang sama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Insya Allah kita akan lanjutkan
karena kita sudah melewati batas waktu yang insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Riki. Silakan Aba Umar. Mungkin karena waktunya mepet, kita beri kesempatan 2 pertanyaan aja ya. Silakan ditulis untuk di kolom chatting. Mungkin tidak ada, Ustaz. Mungkin diberi kesimpulan agar kita bisa mengamalkannya nanti insya Allah untuk kajian hari ini. Baik. Kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di awal kitab atau di awal surat balasan beliau ini, karena beliau diminta untuk menjelaskan akidah beliau karena telah tersebar berbagai berita tentang fitnah yang menimpa para ulama dan berbagai penukilan berita-berita tentang Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang salah satu diantaranya bahwa Al-Muzani mengatakan Al-Quran makhluk atau tawakuf. Tawakuf artinya tidak berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk. Dan ini salah satu di antara cara para ahlul bid'ah untuk menghindari keyakinan yang jelas, maka dia menyebutkan dirinya tawakuf. Ini salah satu di antara yang menunjukkan keraguan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Nah, ketika dinukil, maka Al-Muzani menulis surat yang nanti akan disebutkan jawaban beliau. Jawaban tentang hal ini. Secara lebih detail, secara lebih rinci. Nah, karena di dalam sebagian riwayat Al-Muzani ini difitnah mengatakan Al-Quran makhluk. Maka nanti akan kita sampai kepada pembahasan tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, jawaban dari Imam Al-Muzani di sini demikian tegas, demikian jelas dan gamblang setelah beliau menulis surat balasan. Dan dengan dikirimkannya surat ini kepada sang penanya, maka jelaslah keyakinan Al-Muzani yang tidak sama sekali berbeda dengan para ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama ahlu sunnah yang lainnya, yang menetapkan berbagai keyakinan akidah ahlu sunnah. Dan ini salah satu di antara kitab akidah yang paling penting di dalam menjelaskan akidah ahlu sunnah, kitab Al-Muzani. Kemudian juga yang sezaman dengannya, yaitu atau yang setelahnya, yaitu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yang juga menulis kitab akidah yang diterima oleh seluruh ulama madhab yang 4 pada waktu itu, yaitu akidah Tahawiyah yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yang masih mempunyai hubungan erat dengan beliau, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Jadi ini kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Al-Muzani di awal muqaddimah kitab ini, di mana beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan Imam Al-Muzani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang semisalnya, yang serupa dengannya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana juga yang disebutkan di dalam sunnah. Baik, insyaallah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan kita
meyakini apa yang diyakini oleh para ulama salaf, diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat ini diajarkan juga oleh para sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya sampai zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Demikianlah estafet akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak berubah sejak diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat hingga akhir zaman. Ini akidah yang selamat, aqidatus salaf, akidah salaf ashabul hadis. Inilah yang menyelamatkan manusia. Dan ketika di akhir zaman, pada saat di mana banyak kesesatan bermunculan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, satu kelompok yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yang meyakini keyakinan para salaf, ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yang aku yakini, aku jalani bersama para sahabatku hari ini. Baik, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.